Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifianisa Zahira dengan NIM 22810200090 dari kelas PBA 7C. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang menganalisis cara mengatasi problem berbahasa Arab dalam 4 maharoh: istima, kalam, kiroah, dan kitabah untuk tugas mata kuliah ilmu lughah. Pembahasan ini berangkat dari realitas bahwa pembelajaran bahasa Arab, khususnya pada mata kuliah ilmu lughah, masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam penguasaan 4 maharoh atau 4 keterampilan, ya, yaitu 4 keterampilan berbahasa, kiroah, kitabah, kalam, dan juga istima, ya, yaitu atau biasa disebut dengan maharoh lughawiyah. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja problem yang dihadapi mahasiswa serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya berdasarkan pendekatan linguistik terapan. Bahasa Arab sebagai bahasa asing di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa Indonesia, baik dari segi bunyi, struktur kalimat, tata bahasa, maupun sistem tulisannya. Dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat 4 keterampilan utama, yaitu istima, mendengar, kalam berbicara, kiroah membaca, dan juga hitabah itu menulis. Keempat keterampilan ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Namun, pada praktiknya banyak mahasiswa hanya kuat di satu aspek, tetapi lemah di aspek lainnya. Inilah yang kemudian memunculkan berbagai problem berbahasa Arab. Pertama kita akan membahas tentang maharoh istima dulu, ya. Oke, baik. Problem dan solusi maharoh istima itu permasalahan utamanya yaitu yang sering dialami mahasiswa adalah kesulitan membedakan bunyi huruf Arab, kecepatan bicara, penutur asli yang terlalu cepat, serta minimnya paparan audio bahasa Arab di luar kelas. Banyak mahasiswa yang hanya mendengar materi satu kali, sehingga sulit memahami isi menyeluruh. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi apa yang dapat diterapkan? Yang pertama yaitu penggunaan media audiovisual seperti video, podcast, atau dialog penutur asli. Yang kedua yaitu latihan mendengar secara berulang dan terstruktur supaya cepat nyangkut di otak, ya, supaya tidak cepat lupa begitu. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu serta mengkombinasikan kegiatan mendengar dengan menirukan, menulis ringkasan atau berdiskusi. Jadi setelah mendengarkan itu harus terus diulang dan bisa latihan berdialog dengan temannya, ya. Dengan cara ini mahasiswa tidak hanya mendengar tetapi juga bisa memproses dan memahami informasi secara aktif. Lalu yang kedua yaitu problem dan solusi maharoh kalam, ya. Maharoh kalam atau berbicara ini dianggap sulit. Kenapa? Karena kendala utama dalam kalam ini meliputi tentang keterbatasan kosakata, memberi takut salah dan kurang percaya diri, serta pengaruh bahasa ibu. Selain itu, lingkungan pembelajaran seringkali kurang memberikan ruang untuk praktik berbicara secara aktif. Jadi, kenapa kalam ini dibilang sulit? Karena kita suka nggak percaya diri, kayak takut salah nih, bacanya bener gak ya seperti ini gitu, bener gak ya seperti itu, takut salah, takut ya nggak pede gitu kan. Nah, jadi strategi apa yang harus diterapkan? Yang pertama yaitu dialog berpasangan dan juga role play, ya, berdialog, ya. Jadi berbicara dengan teman dengan menggunakan bahasa Arab, dan itu dilakukan secara berkala. Mungkin minimal satu hari itu ada 2 percakapan, ya, atau 5 percakapan, ya. Misalnya kayak min aina anta, ana min baitun, seperti itu, ya. Yang kedua yaitu diskusi kelompok dan tanya jawab. Nah, betul tadi seperti yang saya contohkan yang di awal, itu mirip-mirip, ya. Pokoknya dialog dan juga diskusi kelompok tanya jawab gitu kan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan media digital, ya. Jadi sekarang digital ini kan sudah sudah makin bagus. Jadi selain kita belajar dari guru, kita juga bisa belajar dari digital begitu, ya. Yang keempat yaitu serta pemberian umpan balik yang membangun, bukan menghakimi. Jadi maksudnya adalah guru, ya, atau dosen itu
apa ya, memberi motivasi gitu kan untuk supaya mahasiswa ini bisa terus belajar tentang bahasa Arab, bisa apa sih, berdialog tentang bahasa Arab ya secara sehari-hari gitu kan. Jadi bisa membuat mahasiswanya juga lancar berbicara bahasa Arab gitu. Jadi lingkungan tuh harus mendukung gitu loh supaya mahasiswanya lancar berbahasa Arab begitu. Yang ketiga yaitu problem dan solusi maharo kiroah. Oke, ya apa sih kiroah itu? Membaca, keterampilan membaca. Banyak mahasiswa mampu membaca teks Arab tetapi tidak memahami makna secara utuh, terutama teks tanpa harokat dan juga atau teks akademik. Jadi banyak kan Arab-Arab kundul yang kayak aduh ini bacanya apa ya, takutnya salah, baitun, baita atau baiti gitu kan. Jadi itu juga termasuk problem yang dirasakan sih ya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kosakata, pemahaman nahwu sorof, serta strategi membaca yang belum tepat gitu. Iya, jadi makanya kita belum mengerti tentang nahwu sorof. Oh iya, ternyata ini harusnya dibacanya baiti bukan baitun gitu. Jadi kita harus bisa memahami juga tentang nahwu sorofnya gitu kan. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama pembacaan bertahap dan dari teks sederhana ke teks kompleks. Mungkin yang iya betul yang tadi pertama kita harus bisa baca teks bahasa Arab dulu yang ada harokat-harokatnya. Nanti setelah itu, setelah kita paham, setelah kita bisa baca harokat-harokat tersebut, kita bisa membedakan oh ini nahwu sorofnya seperti ini. Jadi kita paham dan tahu kita harus baca apa nih gitu kan. Kalimat ini kita bacanya apa begitu. Lalu yang kedua yaitu penerapan teknik membaca serta skimming dan scanning ya. Yang ketiga yaitu serta penguatan kosakata dan tata bahasa secara bersamaan. Ya, jadi kita harus mengerti kosakata apa saja sih yang ada di bahasa Arab ini beserta artinya. Jadi kita bisa tahu oh ini baitun artinya rumah ya. Rumah itu dibacanya baitun untuk kalimat ini begitu ya. Dengan begitu mahasiswa tidak hanya membaca secara mekanis tapi juga bisa memahami isi teks secara kontekstual. Oke, baik. Yang keempat yaitu ya problem dan solusi maharo kitabah yaitu maharo keterampilan menulis ya. Ya, selain dari 3 problem tadi, ini juga termasuk yang cukup kompleks ya. Kesulitan utama mahasiswa meliputi kesalahan struktur kalimat, tata bahasa, ejaan Arab, serta kurangnya latihan menulis secara terarah. Betul ya. Jadi harus diimbangi. Membaca iya, mendengar iya gitu kan. Nah, menulis iya itu wajib diimbangi supaya kita bisa paham tentang apa yang sedang kita baca begitu ya. Apa yang sedang kita pahami ini itu apa sih, seperti apa, bagaimana begitu kan. Nah, solusinya yaitu yang pertama latihan menulis secara bertahap. Betul. Ya, jika ada suatu teks apa sederhana kita sering tulis-tulis lah supaya tulisan bahasa Arab kita juga bagus dan kita bisa paham, kita bisa baca tulisan kita gitu kan. Jika nanti ditanya oleh teman kita atau guru kita ini dimaksud apa ya, kita bisa jelaskan itu gitu kan. Nah, yang kedua yaitu penggunaan guided writing atau menulis dengan panduan. Ya betul, kalau memang kita masih belum begitu bisa menulis bahasa Arab dengan baik, dengan bagus, kita bisa nyontek berat ya. Kita bisa lihat oh ada buku tulis panduannya kan, kita bisa lihat oh iya huruf ba itu seperti ini loh gitu. Oh huruf jim tuh seperti ini gitu kan, serta pemberian umpan balik yang detail terhadap hasil tulisan. Jadi misalnya kita sudah menulis bahasa Arab, nah sebagai dosen tuh harus memberi umpan balik ya. Maksudnya umpan balik itu yaitu memberikan nilai dan apresiasi ya terhadap mahasiswa yang mungkin belum terlalu bisa untuk menulis gitu kan. Jadi harus diapresiasi begitu ya. Jadi selain itu juga keterampilan menulis juga perlu dikombinasikan dengan kegiatan membaca, mendengar agar mahasiswa terbiasa dengan struktur bahasa Arab yang benar gitu. Nah, oke. Yang terakhir yaitu peran linguistik terapan
Seluruh strategi tersebut tidak terlepas dari peran linguistik terapannya menghubungkan antara teori bahasa dan juga praktik pembelajaran. Pendekatan ini membantu pendidik merancang pembelajaran yang lebih kontekstual, komunikatif, dan juga aplikatif sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menggunakan bahasa Arab dalam situasi yang nyata. Baik, sebagai penutupnya dapat disimpulkan bahwa problem berbahasa Arab pada mahasiswa mencakup aspek linguistik dan juga non-linguistik. Namun, dengan penerapan strategi pembelajaran yang tepat, variatif, dan juga berkelanjutan, kemampuan istimewa kalam qiraah dan kitabah dapat ditingkatkan secara bertahap. Jadi harus dilakukan 4 hal ini harus terus dilatih ya, masing-masing harus sering dilatih. Jadi nanti ini bisa pengaruh ke pembelajaran. Begitu, demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.